Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, it's me Jagat and welcome back to my channel. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe. Thanks for clicking this video and I'm sure kalian klik video ini karena kalian mau belajar tentang simple present tense. Jadi, di sini saya sudah merangkum materi simple present tense mulai dari awal sampai akhirnya dan beberapa materi tambahan di akhir. Seperti apa materinya? Let's check this out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu simple present tense, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Inggris, untuk menyusun sebuah kalimat diperlukan dua komponen utama. Yang pertama, subject, dan yang kedua merupakan verb. Komponen tersebut adalah merupakan komponen utama yang wajib ada untuk menyusun sebuah kalimat. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat. Oke, simple present tense, basically, bisa diartikan sebagai tenses yang digunakan untuk menyatakan keterangan waktu saat ini, tapi tidak untuk menyatakan keterangan sesuatu yang sedang berlangsung, karena itu berbeda tenses. Nah, fungsi dari simple present tense itu ada dua. Yang pertama, untuk menyatakan sebuah kebiasaan atau suatu kegiatan yang berlangsung berulang-ulang kali, dan yang kedua, untuk menyatakan sebuah pernyataan, regardless it is true or not. Sebelum kita masuk ke rumus dari simple present tense, seperti yang kita tahu bahwa kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang menggunakan kata sifat, contohnya dia cantik, saya ganteng, dia baik, kamu baik banget, ataupun Adit pelit. Nah, itu adalah merupakan kalimat nominal, karena cantik, ganteng itu adalah merupakan kata yang menerangkan subjeknya. Kemudian untuk kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, dan contohnya seperti dia berlari, dia berenang, and so on. Kita akan bahas mulai dari kalimat nominal dulu. Kalimat nominal adalah merupakan kalimat yang menggunakan kata sifat dengan formula subjek diikuti to be atau be, diikuti dengan adjektif, diikuti dengan complement. Nah, subjek adalah merupakan pelaku dalam kalimat, terdiri atas Ayu, Dewi, he, she, it, yang biasa disebut sebagai pronoun dalam bahasa Inggris atau kata ganti. Ada beberapa sudut pandang dalam pronoun. I adalah merupakan sudut pandang orang pertama tunggal, kemudian you adalah merupakan sudut pandang orang kedua, bisa tunggal bisa jamak, sedangkan they adalah merupakan sudut pandang orang ketiga jamak, dan we adalah merupakan sudut pandang orang pertama jamak. He, she, it adalah merupakan sudut pandang orang ketiga tunggal, karena mereka jumlahnya satu. Dia perempuan, dia laki-laki, dia benda, dia hewan, itulah merupakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Kenapa disebut orang ketiga tunggal? Karena dia adalah merupakan orang yang dibicarakan. Orang yang pertama adalah orang yang berbicara, orang yang kedua adalah orang yang mendengarkan, dan orang yang dibicarakan adalah orang yang ketiga. Untuk perbedaannya akan kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Nah, kemudian untuk to be atau be biasa diartikan sebagai kata bantu. Kenapa disebut sebagai kata bantu? Karena sebenarnya untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris tidaknya harus terdiri dari subjek dan verb. Nah, di sini yang berperan sebagai verb adalah to be, karena adjektif tidak bisa menggantikan peran dari verb itu sendiri. Oleh karena itu, to be disebut sebagai kata bantu. To be itu ada tiga, yaitu is, am, are. Is itu digunakan untuk he, she, it. Am digunakan untuk I. Are digunakan untuk you, they, we. To be adalah merupakan inti dari kenapa kita belajar simple present tense. Karena sebenarnya ketika kita menggunakan simple present tense, berarti kita secara tidak langsung mengatakan bahwa pernyataan kita itu terjadi pada saat ini. Selanjutnya, adjektif. Adjektif adalah merupakan kata sifat. Nah, ini adalah merupakan inti dari kalimat nominal. Dan terakhir ada complement. Complement atau pelengkap, ini boleh ada, boleh juga tidak. Complement ini bisa dalam bentuk adverb. Adverb ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama ada verb of time atau keterangan waktu. Dan contohnya every day, every hour, and every yang lainnya. Once a month, once a week, once a day, and once yang lainnya. Kemudian adverb of frequency, keterangan frekuensi. Contohnya seperti always, often, usually, sometimes, seldom, and never. Kemudian adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya seperti in the garden, in the kitchen, in my room. Pokoknya yang menyatakan tentang keterangan tempat. Dan yang terakhir ada verb of manner. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari kalimat nominal. Ingat bahwa dalam kalimat bahasa Inggris itu akan selalu ada jenis kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif itu yang tidak mengandung kata not atau tidak. Jadi sebenarnya not atau tidak itu adalah yang mengindikasikan kalimat itu negatif atau positif. Jadi simpelnya bisa dipahami bahwa not itu adalah yang membuat dia negatif. Ya anggap aja kayak
kayak minusnya gitu lah ya. Contoh kalimat positif untuk kalimat nominal adalah you are always romantic every day. Kemudian jika dirubah ke bentuk negatif, maka kita hanya perlu menambahkan not, kata not atau tidak. Jadi bentuk negatifnya itu adalah you are not always romantic every day. Kemudian untuk interrogatifnya, to be-nya dipindahkan ke depan. Ini adalah cara untuk membentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi, are you always romantic every day? Question mark. Nah, kalau kalian lupa menaruh tanda baca, berarti kalian salah. Jadi, jangan lupa taruh tanda baca. Kak, di komplemennya saya mau pakai semua jenis adverb yang tadi disebutkan. Bisa nggak, Kak? Oh, bisa-bisa aja. Contohnya bisa jadi seperti ini. You are always romantic every day at home. Nah, kalau nggak mau pakai adverb juga boleh. Jadi bahasa Inggrisnya bisa jadi you are always romantic and it is okay. Jadi meaningnya still fine in terms of simple present tense. Selanjutnya ada kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja dan rumusnya itu adalah subject diikuti verb diikuti dengan complement atau keterangan-keterangan yang lainnya. Untuk membentuk kalimat verbal di simple present tense, biasanya digunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 atau yang biasa juga disebut dengan bare infinitives atau infinitives without to. Yang perlu diperhatikan di sini adalah verbs-nya karena di sini akan ada perbedaan antara orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa orang ketiga tunggal itu he, she, it. Subjek sama seperti yang tadi adalah merupakan pelaku dalam kalimat. Langsung saja kita akan bahas ke verb-nya. Verb adalah merupakan kata kerja, intinya sesuatu yang mengandung action yang kita bisa perbuat dan kita bisa lakukan. Misalnya seperti menanam, memanen, menyiram, pergi, jalan, lari, berenang, dan lain sebagainya. Untuk complement juga sama. Contohnya, saya memanen jagung di kebun. Bahasa Inggrisnya, I harvest corn in my garden. Di sini juga ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Hanya saja ada yang sedikit berbeda. Di sini kita memerlukan auxiliary verb untuk mengubah kalimat positif ke bentuk negatif. Auxiliary verb itu adalah merupakan kata kerja bantu juga. Auxiliary verb ini terdiri atas 2, yaitu do dan does. Ini adalah inti yang akan nanti membedakan antara orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Nah, untuk bentuk positif dari kalimat verbal, contohnya I harvest corn in my garden. Saya memanen jagung di kebun saya. Bentuk negatifnya, I don't harvest corn in my garden. Dan untuk bentuk interrogatifnya, do atau auxiliary verb-nya dipindah ke depan. Do I harvest corn in my garden? Do I harvest corn in my garden? Perlu ditaruh sedikit intonasi di bagian sana. Kalau saya pemahamannya kayak gini, anggap aja di semua kalimat verbal di simple present tense itu selalu ada tersisipkan kata do sebenarnya. Jadi misalnya contohnya tadi I harvest corn in my garden, sebenarnya di sana ada do. I do harvest corn in my garden, hanya saja karena ini bentuknya positif, jadi tidak perlu ditulis. Analoginya seperti ini. Kita anggap aja bahwa di semua kalimat verbal simple present tense itu do atau does ini selalu ada. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan aja, terutama sebenarnya untuk orang-orang yang suka berhitung, pinter kimia, pinter matematika, tapi jeblok di bahasa Inggris. Kan kita nih biasanya di hitung-hitungan, di matematika, di aljabar, kita menggunakan X. X, satunya itu kan tidak perlu ditulis. Jadi, hanya ditulis X saja. Sama halnya seperti itu. Do-nya ini sebenarnya ada di sana, hanya saja tidak perlu ditulis untuk bentuk positifnya. Dia akan muncul di bentuk negatifnya karena ada not. Jadi, I don't harvest corn in my garden. Jadi, nanti akan keluar di bentuk negatif dan interrogatifnya. Jadi, sebenarnya do ini selalu ada, hanya saja di kalimat positif. Dia tidak ditulis karena analogi seperti yang tadi. Itu tadi sebenarnya cara pemahaman pribadi saya sendiri aja ya. Nah, saya juga pengen tahu kalau kalian mencoba untuk memahami simple present tense itu caranya kayak gimana. Silahkan komen di bawah. Fokus dari simple present tense, yang pertama, to be atau verb-nya berkaitan dengan subjek. Ketika subjeknya I, maka to be-nya harus am. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal, maka verb atau to be-nya harus menyesuaikan dengan subjeknya. Di sini simpelnya, subjek yang ada 7 tadi, Ayu, Dewi, he, she, it, kita akan bagi 2, yaitu orang ketiga tunggal dengan bukan orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal yaitu orang yang dibicarakan dan jumlahnya hanya 1. Pronoun untuk orang ketiga tunggal ini yaitu dia perempuan, she,
dia laki-laki, he, dan dia hewan, atau dia benda, atau it. Dan kategori yang kedua yaitu bukan orang ketiga tunggal, yaitu I, you, they, and we. Untuk kalimat nominal, ketika subjeknya orang ketiga tunggal, yang menyesuaikan adalah to be atau be yang tadi berperan sebagai verb. Orang kadang lupa menaruh to be-nya dan lupa untuk melihat kembali subjeknya dan menyesuaikan to be dengan subjeknya itu sendiri. Seperti apa apabila to be menyesuaikan terhadap subjeknya? Contohnya seperti ini. I am beautiful. Kita menggunakan am karena to be harus menyesuaikan ke subjek I. Selanjutnya, you are beautiful. Are menyesuaikan ke you. She is beautiful. Is menyesuaikan ke subjek orang ketiga tunggal. Jadi tergantung subjek. Nah, sedangkan untuk kalimat verbal, ketika subjeknya orang ketiga tunggal, yang menyesuaikan adalah verbnya. Verbnya tidak berubah seperti to be, am, is, atau are. Hanya saja untuk orang ketiga tunggal, verbnya ditambahkan s atau es. Sedangkan untuk pronoun non orang ketiga tunggal itu tidak perlu dirubah. Tadi kita sudah bahas mengenai auxiliary verb. Auxiliary verb itu ada dua. Yang pertama do, yang kedua does. Orang ketiga tunggal menggunakan does dan bukan orang ketiga tunggal itu menggunakan do. Jadi he, she, it itu menggunakan does, sedangkan Ayu, Dewi menggunakan do. Untuk contoh yang bukan orang ketiga tunggal, apabila kita menggunakan non orang ketiga tunggal, maka kita akan bilang I go to the mall. Kalau misalkan kita ganti subjeknya untuk menggunakan orang ketiga tunggal, maka akan menjadi he goes to the mall. Apabila dirubah ke bentuk negatif, does-nya dikeluarkan, he does not go to school. Karena tadi kan kita sudah mengimajinasikan bahwa does itu selalu ada, hanya saja tidak jadi kayak go digabung dengan does sama dengan goes. I don't know. Kalau misalkan kalian juga ngebayanginnya dengan cara seperti itu, komen di bawah karena saya juga pengen tahu apakah kalian juga punya cerita yang sama dengan saya. I don't know. Selanjutnya dirubah ke bentuk interrogatif atau pertanyaan, does-nya itu dipindah ke depan, auxiliary verb-nya dipindah ke depan, akan menjadi does he go to the mall? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan nih kita akan pakai s atau es? I assume kalian udah ngerti subjek mana yang ditambahkan s atau es. Okay, this is the last part of this video. Untuk simple present tense, sebenarnya ada beberapa particular cases yang mostly orang sering banget salah di sini. Contohnya seperti everyone. Kan kita biasa dalam bahasa Indonesia mengatakan semua orang, dan kita mengartikan semua orang itu artinya jamak kan. Sedangkan kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, semua orang itu adalah everyone. Nah, everyone ini dalam bahasa Inggris termasuk kelas kata singular, bukan plural. Jadi, semisal kita menggunakan everyone sebagai subjek, semua orang pergi ke arah timur. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, everyone goes to the east. Dalam verbnya itu mengikuti aturan yang orang ketiga tunggal. Yang kedua, subjek dengan conjunction atau subjek dengan kata hubung. Misalkan seperti Adit dan Andi, nah itu adalah merupakan they atau mereka. Berbeda dengan Lala atau Ulfa, atau Lala or Ulfa itu termasuk singular karena kita harus memilih salah satunya, entah Lala atau entah Ulfa. Jadi, untuk Lala or Ulfa itu menggunakan aturan orang ketiga tunggal, sedangkan Adit dan Andi itu menggunakan aturan bukan orang ketiga tunggal. Kan dari tadi contoh yang kita bahas itu merupakan contoh yang artinya apakah does he go to the mall? Apakah dia pergi ke mall? Nah, itu adalah merupakan pertanyaan yang hanya menyatakan dua opsi, yaitu ya dan tidak. Jadi kayak informasi yang akan kita dapatkan ya udah seputaran iya atau enggak aja kan. Nah, sedangkan kita kan dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin hanya memerlukan informasi iya atau enggak. Jadi kayak kita juga perlu informasi kenapa, kemana, kapan, bagaimana. Untuk menanyakan hal tersebut secara gramatikal itu harus dirubah dulu ke bentuk interrogatif yang tadi. Kalian tambahin aja 5W plus 1H, why, what, who, where, when, how. Itu di depan dari kalimat interrogatif yang sudah kita buat sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya, does he go to the mall? Semisal kita mau menanyakan kapan, berarti itu akan menjadi when does he go to the mall? Jangan lupa taruh auxiliary verb sebelum subject dan setelah 5W plus 1H-nya. Karena itu adalah merupakan salah satu soal yang orang sering banget salah di sana.
Alright guys, so that's all my explanation about simple present tense. Hopefully bisa membantu kalian dalam memahami simple present tense. Kalau menurut kalian penjelasan saya tadi sulit untuk dipahami, silahkan komen di bawah alasannya kenapa dan saran kalian kayak gimana. Dan kalau menurut kalian penjelasan tadi mudah dipahami, juga tolong komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau menurut kalian mereka akan bisa paham dengan penjelasan seperti ini. Thanks for watching and jaga tahu. See ya.